Terima kasih sudah setia selalu menonton di channel ini, tak lupa saya doakan kalian dan sekeluarga sehat selalu. Bab 196, Pria di Balik Layar. Melihat Aiden yang acuh tak acuh, Mei Lin tiba-tiba merasakan sedikit penyesalan di hatinya. Mungkin seharusnya aku tidak memprovokasi pemuda ini sejak awal. Namun, banyak hal telah mencapai titik ini, dan sudah terlambat untuk memikirkan hal-hal ini. Terlebih lagi, Aiden berada di sisi berlawanan darinya sejak awal dan ditakdirkan untuk menjadi musuhnya. Apa yang kamu inginkan? Mei Lin menarik napas dalam-dalam, dengan tenang menghentikan Fletcher di belakangnya, dan berkata dengan tegas, ini adalah masalah internal dalam keluarga Tatum kami. Anda adalah orang luar. Lakukan kamu masih ingin melampaui wewenangmu. Tentu saja saya tidak akan bertanya lebih banyak tentang urusan internal keluarga Tatum, tetapi Anda mengirim seseorang untuk menculik dan membunuh saya dalam perjalanan, apa yang harus saya katakan tentang ini? Aiden mencibir dan bertanya dengan ringan. Nak, jangan memfitnah. Bukti apa yang kamu miliki bahwa kami mengirim orang untuk merampok dan membunuhmu? Fletcher menekan rasa takut di hatinya dan berteriak dengan wajah dingin, kamulah yang mendobrak sebuah rumah di tengah malam dan membunuh orang di depan umum. Percaya atau tidak, saya akan menelepon polisi sekarang. Cibiran di wajah Aiden menjadi lebih buruk, dan dia memandangnya seolah sedang melihat pada orang yang terbelakang. Sepertinya kamu masih belum memahami situasimu saat ini. Sebelum dia selesai berbicara, tatapan dingin muncul di matanya dan dia menendang keluar. Klik. Ah. Diiringi teriakan melengking, Fletcher berlutut di tanah dengan keras, wajahnya pucat dan berubah bentuk, dan dia berteriak berulang kali. Beraninya kamu, binatang kecil. Hah. Aiden tiba-tiba mengangkat alisnya dan menamparkan dengan telapak tangannya. Jika kamu berbicara kasar, kamu harusnya dipukuli. Pak. Ada tamparan keras di wajahnya, dan Mei Lin terlempar keluar. Kepalanya tiba-tiba membengkak menjadi kepala babi. Ketika kepalanya berdebar-debar, butuh beberapa saat untuk pulih, dan dia memandang Aiden dengan tidak percaya. Beraninya kamu memukulku. Nafasnya sangat cepat, dan ada sedikit kegilaan di ekspresinya. Dia mengertakkan gigi dan berkata, binatang kecil, aku akan membunuhmu, kamu sudah mati. Mulutmu benar-benar menyebalkan. Aiden berkata dengan dingin saat niat membunuh muncul di matanya. Jika kamu berani mengatakan sepatah kata pun, aku akan membunuhmu. Mei Lin menatap Aiden dengan ekspresi penuh kebencian, mengertakkan gigi tetapi tidak berani membuat suara lagi. Pemuda di depanku itu orang gila, dia mungkin benar-benar berani membunuhnya. Tidak jauh dari situ, Yunsan dan yang lainnya terdiam, menatap Aiden dengan mata yang rumit, lalu ke Bailey, yang mengerutkan kening, dan hati mereka penuh keraguan. Nona, di mana Anda menemukan naga ini sedang menyeberangi sungai? Dia tidak hanya bisa membunuh tanpa mengedipkan mata, tapi kekuatannya juga menakutkan. Dengan dia di sini, keluarga Lin, ibu dan anak, mungkin akan hancur. Guru Tatum, serahkan kedua orang ini padaku, oke. Aiden tiba-tiba berbalik dan menatap Bailey. Bailey menarik napas dalam-dalam dan mengangguk, tentu saja tidak masalah, tetapi jika memungkinkan, saya masih berharap Anda dapat menyelamatkan mereka berdua dan membiarkan ayah saya menanganinya. Aiden tersenyum dan mengangguk. Tidak masalah. Setelah mengatakan itu, dia berjalan langsung ke Mei Lin dan bertanya, aku hanya ingin bertanya satu pertanyaan, siapa orang di belakangmu itu? Wajah Mei Lin tiba-tiba menegang. Bagaimana anak ini tahu bahwa ada seseorang di belakang dia? Seolah dia bisa menebak apa yang dipikirkannya, Aiden tersenyum tipis dan berkata, penembak jitu itu cukup bagus. Dia seharusnya menjadi pembunuh elit yang diundang dari luar negeri. Bahkan jika ahli kekuatan internal bertemu dengannya, dia akan kehilangan nyawanya jika dia tidak berhati-hati pada level ini. Pembunuhnya bukanlah seseorang yang bisa Anda dan Hairen pekerjakan, jadi sebaiknya Anda mengatakan yang sebenarnya. Ketika Mei Lin mendengar kata-kata, Master Kekuatan Batin, pupil matanya menyusut, orang ini adalah memang seorang ahli seni bela diri. Namun, apa yang bisa dilakukan oleh seorang ahli bela diri? Dalam masyarakat modern saat ini, tidak peduli seberapa mahir seni bela diri Anda tetap takut dengan pisau dapur. Terlebih lagi, dia mendapat dukungan dari tuan muda keluarga Cliff. Meskipun Aiden kuat, dia mungkin tidak berani melakukan apapun padanya. Memikirkan hal ini, dia menghela nafas lega dan mencibir, lebih baik kamu tidak tahu tentang beberapa hal. Tuan muda di belakangku begitu kuat sehingga kamu bahkan tidak dapat membayangkannya. Jika kamu siap untuk berurusan ayo kita pergi sekarang, kalau tidak, pergilah sejauh yang kamu bisa, urusan keluarga Tatum bukanlah sesuatu yang bisa kamu campur tangani.
Hati-hati, pada akhirnya, sebelum kamu bisa merangkul keindahan itu, kamu akan kehilangan milikmu hidup yang tak bisa dijelaskan. Mendengarkan ancaman Mei Lin, Aiden menunjukkan sedikit geli di wajahnya sedikit tersenyum. Sambil menggelengkan kepalanya, Aiden tersenyum tipis dan berkata, karena tuan muda itu begitu kuat, aku harus menemuinya dan memberitahukan namanya. Mungkin aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskanmu sekali saja. Mei Lin mencibir, memutar kepalanya dan berkata tidak ada apa-apa. Aiden menggelengkan kepalanya dan menginjak lengan Fletcher. Terdengar suara klik tulang patah, wajah Fletcher tiba-tiba memerah, tubuhnya meringkuk seperti bola, dan dia berteriak berulang kali. Katakan. Mei Lin berkata dengan marah, matanya merah, kamu. Retak. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Aiden telah menginjak-injak lengan Fletcher yang lain. Hal berikutnya yang akan dipatahkan adalah lehernya. Aiden berkata tanpa ekspresi. Kamu iblis, bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Itu omong kosong. Aiden mengerutkan kening, dan saat berbicara, dia menginjak leher Fletcher tanpa ragu-ragu. Wajah Fletcher ngeri. Bu, selamatkan aku. Di kejauhan, wajah Bailey berubah dan dia tidak mengatakan apa-apa, bicara. Berhenti. Pupil Mei Lin menyusut tajam, napasnya menjadi cepat, dan dia berteriak dengan suara serak, aku katakan. Aiden berhenti sebentar dengan kaki kanannya, tetapi pada akhirnya tidak terjatuh. Katakan padaku, siapa tuan muda yang kamu bicarakan? Wajah Mei Lin memerah dan putih, dan akhirnya mengertakkan gigi dan berkata dengan suara yang dalam, itu Tuan Cliff. Logan Cliff. Aiden mengerutkan kening, dan ada gelombang emosi di wajahnya, ada sedikit kejutan. Ya, wajah Mei Lin sedikit berubah, tetapi dia tidak berani bertanya lebih lanjut. Dia mengangguk dan berkata, ini Tuan Cliff. Aiden sedikit menyipitkan matanya. Kesadarannya dapat mendeteksi bahwa Mei Lin tidak berbohong. Dia mengira orang di belakang Mei Lin berasal dari keluarga Shen, tapi dia tidak menyangka itu adalah Logan. Sejak saat itu di lembah berkabut Linzu, Aiden dan Logan tidak memiliki kontak dengan putra tertua keluarga Cliff. Bahkan jika dia membunuh Ariana Cliff, dia tidak mendengar bahwa Logan mengambil tindakan sedikit pun. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya sekarang dalam insiden keluarga Tatum. Saya ingin tahu apakah ini kebetulan, atau apakah dia sudah merencanakannya untuk waktu yang lama. Namun, dia tahu kekuatannya sendiri, jika dia berencana membunuhnya, dia tidak akan membiarkan Mei Lin dan yang lainnya menghadapinya, bukan? Bahkan penembak jitu selanjutnya, meskipun bagus, masih belum cukup bagus untuk membunuh seorang Grandmaster. Meskipun Logan berpikiran sempit dan akan membalas amarahnya, dia tidak cukup bodoh. Mungkin, hal ini kebetulan. Wajah Bailey menjadi semakin sulit dipercaya saat mendengar ini. Logan, keluarga Tatumku tidak menyinggung perasaannya, mengapa dia berurusan dengan keluarga Tatumku? Mei Lin mencibir dan berkata dengan ringan, siapa yang ditangani Tuan Cliff? Apakah kamu memerlukan alasan? Huff, sekarang kamu tahu siapa saya menyarankan Anda untuk segera melepaskan saya, jika tidak, jika saya benar-benar membuat marah Tuan Cliff, Anda tidak akan mampu membelinya. Bab 197, Keluarga Tatum sudah berakhir. Wajah Bailey tiba-tiba berubah jelek. Keluarga Cliff di Houston adalah raksasa yang setingkat dengan keluarga Walker dan keluarga Shen. Saking kuatnya hingga bisa menenggelamkan keluarga Tatum hanya dengan bersin. Mengapa mereka ingin berurusan dengan keluarga Tatum? Saat ini, dia benar-benar bingung. Yun San, yang berdiri di sampingnya, mengerutkan kening dan berkata, Nona, karena masalah ini melibatkan keluarga Cliff, ini bukan masalah kecil. Saya pikir lebih baik menunggu sampai Tuan bangun sebelum mengambil keputusan. Ekspresi Bailey berubah dan dia tidak berbicara. Sebaliknya, dia menatap Aiden dan bertanya dengan suara yang dalam, Aiden, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Aiden mengangkat bahu acuh tak acuh dan berkata sambil tersenyum, itu hanya dua orang kecil, bunuh saja mereka. Bailey tertegun dan berkata sambil tersenyum masam, kita sekarang berada dalam masyarakat hukum. Bagaimana kita bisa membunuh orang dengan mudah? Selain itu, membunuh mereka akan membuat marah Logan, dan kemudian keluarga Tatum akan mendapat masalah. Aiden mengangkat bahu, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, kalau begitu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Melihat keraguan-raguan Bailey, mata Mei Lin dengan cepat menoleh, dan dia segera berkata dengan wajah sedih, Bailey, kami tahu kami salah. Lalu hanya karena aku telah merawat ayahmu selama bertahun-tahun, tolong beritahu kami ibu dan anak pergi.
Saya berjanji bahwa kami akan pergi jauh dan tidak akan pernah menarik perhatian Tatum lagi. Selain itu, saya juga dapat menebus dosa-dosa saya dan memberi Anda daftar orang-orang yang telah korup dan curang di grup farmasi Tatum selama bertahun-tahun. Mohon izinkan kami pergi sekali. Wajah Aiden sedikit berubah, matanya bersinar dengan sedikit rasa dingin, dan dia dengan tenang menjentikkan jarinya. Dua aliran cahaya perak yang tak terlihat langsung berubah menjadi dua rune kompleks dan bergabung ke dalam tubuh Mei Lin. Setelah melakukan semua ini, seringai muncul di sudut mulutnya. Jika Bailey benar-benar berbelas kasihan dan melepaskan Mei Lin, maka dia akan diam-diam mengaktifkan pembatasan di tubuh mereka dan membunuh mereka secara diam-diam. Dia tidak akan pernah melepaskan musuh yang berani membunuhnya. Wajah Bailey berubah, dan akhirnya dia menarik napas dalam-dalam, menatap Mei Lin dan mereka berdua dengan dingin, dan berkata dengan suara yang dalam, kalian berdua telah melakukan banyak kejahatan di keluarga Tatum, ayahku sakit parah dan sekarat, dan kamu bahkan menghancurkan perusahaan farmasi Tatum yang besar. Berada di ambang kebangkrutan adalah dosa yang tak termaafkan. Aku tidak peduli bagaimana aku berurusan denganmu, aku hanya akan menunggu sampai ayahku bangun. Wajah Mei Lin berubah sedikit, dan dia memaksakan senyuman yang menyanjung, Bailey, kamu benar-benar telah berbuat salah kepada kami. Selama bertahun-tahun, saya telah banyak menderita untuk keluarga Tatum, tetapi hasilnya tidak memuaskan, dan tidak ada yang bisa saya lakukan tentang itu. Mengenai penyakit ayahmu, itu tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak tahu kapan Bobby bangun. Hei, apakah kamu merindukanku dan tidak pernah bangun? Tiba-tiba, sebelum Mei Lin dapat berbicara, sebuah suara dingin datang, dan Mei Lin tanpa sadar menoleh. Wajahnya tiba-tiba mengeras. Bobby, yang mengenakan gaun rumah sakit berwarna putih, sedang duduk di kursi roda dan pada suatu saat didorong oleh dua pengawal berbaju hitam. Ayah, kamu sudah bangun. Wajah Bailey memerah karena kegembiraan. Apa yang kamu lakukan di sini? Cukup bagiku berada di sini. Bobby menatapnya dengan ekspresi rumit dan berkata dengan sungguh-sungguh, Bailey, terima kasih atas kerja kerasmu. Bagaimanapun, kejadian ini disebabkan olehku, dan pada akhirnya akulah yang akan menyelesaikannya. Bailey ragu-ragu dan mengangguk. Jaga dirimu. Bobby mengangguk dan mengabaikan kedua Mei Lin yang malang. Sebaliknya, dia memanggil pengawal untuk mendorongnya ke Aiden. Dia membungkuk dan dengan sungguh-sungguh berkata, terima kasih, Tuan Palmer, karena telah menyelamatkan hidupku. Aku sudah tahu apa yang terjadi sebelumnya. Jika bukan karena bantuan Tuan Palmer, aku khawatir gadis Bailey ini akan ditelan oleh orang-orang ambisius ini tanpa ada tulang yang tersisa. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Palmer di sini. Aiden buru-buru melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, Paman Tatum, sama-sama. Guru Tatum banyak membantu saya ketika dia di sekolah menengah No. 1 Muteburi. Saya harus melakukan semua ini. Bobby tertegun sejenak dan tanpa sadar melirik ke arah Bailey. Dia tidak menyangka bahwa putrinya, yang pergi ke Muteburi untuk mengajar sebentar, akan benar-benar mengenal seseorang seperti Aiden. Itu adalah berkah tersembunyikan. Setelah melakukan semua ini, Bobby menghampiri Mei Lin, yang terlihat jelek, dengan sedikit kerumitan terlihat di wajahnya. Setelah hening beberapa saat, dia mengertakkan gigi dan berbicara. Mei Lin, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Wajah Mei Lin menjadi merah dan putih. Akhirnya, dia tersenyum sedih dan menertawakan dirinya sendiri, pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah gangster. Pada titik ini, apa lagi yang bisa kukatakan? Aku hanya bisa mengatakan bahwa hidupmu di dalam keluarga Tatum tidak boleh disingkirkan. Bobby menatap lurus ke arah Mei Lin, sedikit penyesalan muncul di matanya, dan akhirnya berubah menjadi kekecewaan. Bagi wanita ini, dia hampir kehilangan seluruh harta benda keluarga Tatum, dan bahkan putri kandungnya hampir diberikan kepada Shen Liwen atas dorongannya. Jika dia akhirnya tidak bangun dan melihat wajah asli wanita ini, dia akan ketakutan setengah mati sekarang dan masih tidak tahu bagaimana dia mati. Hal yang paling beracun adalah hati seorang wanita, dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia telah cukup baik pada Mei Lin selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan tetap dikhianati seperti ini. Memikirkan hal ini, dia menggelengkan kepalanya, tersenyum, dan menghela nafas, saya benar-benar menjadi buta tahun ini. Setelah mengatakan itu, mereka mengabaikan perubahan ekspresi Mei Lin dan Fletcher, berjalan ke arah Bailey dan Aiden, dan berkata dengan sedih, Bailey, Tuan Palmer, saya serahkan masalah ibu dan anak Mei Lin kepada Anda. Saya akan kembali. Bailey terdiam beberapa saat dan berkata, ayah, biarkan aku ikut denganmu. Bobby tertegun sejenak, lalu mengangguk dan berkata, tidak apa-apa.
Setelah jeda, dia menatap Mei Lin dan mereka berdua, dan berkata kepada Aiden, Tuan Palmer, Anda tidak perlu mengkhawatirkan perasaan saya. Mulai sekarang, kedua orang ini tidak ada hubungannya dengan perasaan saya. Jika Anda ingin membunuh mereka, bunuh saja. Jangan khawatir, keluarga Tatum saya akan bertanggung jawab penuh atas semuanya hari ini, dan kami tidak akan melibatkan Anda sedikit pun. Aiden meliriknya dengan heran. Tampaknya kepala keluarga Tatum juga merupakan orang yang tegas setelah kembali normal. Jangan khawatir, Paman Tatum, saya akan menangani masalah ini. Melihat Bobby dan Bailey pergi, ekspresi Mei Lin dan Fletcher tiba-tiba menjadi sangat jelek. Wajah Fletcher penuh kepanikan dan dia menangis dan memohon belas kasihan, tetapi ayah dan anak perempuan keluarga Tatum tidak berhenti sama sekali. Melihat ini, Aiden memandang mereka berdua dengan penuh hormat, tentu saja, mereka bukanlah tipe wanita yang baik hati. Dalam tatapan ngeri Mei Lin dan dua orang lainnya, Aiden tampak acuh tak acuh dan tiba-tiba mengucapkan sepatah kata pun. Tus. Klik. Ketika suara samar terdengar jauh di dalam hati mereka, tubuh Mei Lin dan Fletcher langsung menegang. Ketika wajah mereka tampak ngeri, kehidupan di mata mereka menghilang dalam sekejap, dan wajah mereka melembut ke tanah karena keengganan. Sekarang kita sudah tahu bahwa orang di balik kedua orang ini adalah Logan, tidak perlu menyimpannya. Melirik ke arah Yunsan dan orang lain yang berdiri membungkuk, Aiden tersenyum ringan dan berkata, aku akan meninggalkan kalian semua bersama yang lain. Ekspresi Yunsan menjadi rumit, dia memandang Aiden dan berkata, jangan khawatir, Tuan Palmer, kami akan menanganinya dengan baik. Kerja bagus. Aiden mengangguk. Yunsan dan pengawal lainnya tanpa sadar melirik tubuh Mei Lin dan yang lainnya, dengan sedikit ketakutan muncul di mata mereka. Mereka belum pernah melihat atau mendengar metode pembunuhan diam-diam ini. Pemuda ini sungguh menakutkan. Bab 198, Kunjungan Mauren Bai. Pada saat yang sama, Jinling, rumah Cliff, di lobi villa. Seorang pria parubaya dengan rambut pendek duduk di sofa, wajahnya tidak yakin. Itu tidak lain adalah kepala keluarga Cliff saat ini, Teddy Cliff. Di sampingnya, Logan berdiri dengan tangan ke bawah, matanya sedikit muram. Setelah hening lama, Teddy Cliff mengerutkan kening dan berkata perlahan, apakah informasi Anda akurat? Apakah Aiden benar-benar terlibat dalam urusan keluarga Tatum? Logan berkata dengan suara rendah, saya baru saja mengirim orang untuk menanyakan tentang kakak laki-laki tertua Bobby dan ibu serta anak Mei Lin. Mereka semua telah ditangani oleh Aiden. Setelah jeda, dia mengertakkan gigi dan berkata, lagi pula, Aiden mungkin sudah tahu bahwa orang di belakang Mei Lin adalah aku. Apa yang bisa dia lakukan jika dia tahu? Wajah Teddy dingin dan tegas, mungkinkah dia masih berani menjadi liar di keluarga Cliff saya? Juga, jangan menimbulkan masalah bagiku di masa depan. Masalah kecil keluarga Tatum akhirnya dibuat begitu rumit olehmu. Logan berkata tidak yakin, jika rencanaku berhasil, maka Bailey berada di bawah kendaliku dan dapat mengambil alih kendali Sen Liwen. Bagaimana kita bisa seperti sekarang, ditekan oleh keluarga Sen dalam segala aspek? Dia awalnya ingin menjatuhkan farmasi Tatum, menerima Bailey sebagai bidak catur, menyusup ke keluarga Sen, dan menahan keluarga Sen. Namun dia tidak menyangka bahwa Bailey pada akhirnya akan langsung pergi ke Muteburi, kemudian Bailey akhirnya kembali, namun sebelum dia dapat melanjutkan, semua rencananya diganggu oleh Aiden. Mei Lin melaporkan sebelumnya bahwa Bailey telah menemukan seorang penolong, tetapi dia sebenarnya tidak menganggapnya serius. Baru malam ini master pembunuhan tersembunyi yang dia kirim ke Hairen meninggal, yang membuatnya waspada. Anda tahu, pembunuh tersembunyi, ini adalah salah satu dari 3 organisasi pembunuh teratas di dunia. Pembunuh tingkat prefektur, yang saya kirimkan sendiri bukanlah pembunuh tingkat atas, tetapi di Sundari, hanya sedikit orang di bawah master yang dapat melarikan diri dari prefektur level pembunuhan para pembunuh. Oleh karena itu, dia mau tidak mau mengirim seseorang untuk menyelidikinya. Eksplorasi ini tidak mendesak. Pembantu yang disewa Bailey dari Muteburi sebenarnya adalah Aiden. Ketika dia mendapat berita itu, dia terkejut dan marah. Aiden ini hanyalah musuh bebuyutan keluarga Cliff-nya. Dia ada kemanapun dia pergi. Dia telah membunuh saudara perempuannya sendiri dan burung nasar pelindung keluarga Cliff, Raylin sebelumnya, dan telah sepenuhnya menjadi musuh bebuyutan keluarga Cliff. Sekarang mereka tidak mengganggunya, orang itu benar-benar membuat masalah bagi mereka lagi. Meskipun dia tidak mengerti apa tujuan kemunculan Aiden di kota Jinling, dia tahu bahwa kekuatan Aiden saat ini sangat menakutkan, dan dia jelas bukan sesuatu yang bisa dia atasi dengan mudah. Itulah mengapa adegan berikutnya terjadi.
Masalah ini adalah masalah besar, ini adalah masalah hidup dan mati bagi keluarga Cliff. Namun, tampaknya sang ayah tidak berpikir demikian. Logan mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, "Ayah, karena kita telah secara tidak sengaja menghadapi Aiden sebelumnya, kita harus memikirkan tindakan balasan secepat mungkin. Saya pikir berdasarkan pemahaman saya tentang pria itu, dia memiliki temperamen yang mendominasi dan masam, dan pada dasarnya adalah orang gila yang melanggar hukum. Saya mungkin tidak berani mengetuk pintu. Dengan kekuatannya saat ini, keluarga Cliff mungkin tidak dapat melakukannya. Untuk menghentikannya." Wajah Teddy Cliff muram dan dia mendengus dingin, "Ini Jinling, bukan Muteburi. Tidak peduli seberapa kuat Aiden, bahkan jika dia adalah naga ganas yang menyeberangi sungai, dia tetap harus dikendalikan olehku. Aku bahkan belum membalas dendam padanya karena telah membunuh putriku. Beraninya dia menyusahkan kita terlebih dahulu. Jangan khawatir tentang masalah ini, aku akan menanganinya. Tidak peduli apa yang dilakukan anak itu di Jinling, aku berjanji tidak akan pernah membiarkan dia meninggalkan kota Jinling." Karena itu, wajah Teddy Cliff menunjukkan sedikit niat membunuh yang dingin. Melirik ke arah Teddy Cliff, Logan mengerutkan kening dan berkata, "Saya mengerti. Namun, ayah, jika kamu ingin berurusan dengan anak itu, kamu harus membasmi keluarga Lee terlebih dahulu." Itu hanya keluarga Lee. Patua Lee saat itu agak sulit dihadapi. Saat ini, keluarga Lee telah lama menurun. Jangan khawatir. Teddy Cliff tersenyum menghina dan berkata, "Ngomong-ngomong, pergilah ke makhluk surgawi besok. Wanita dari keluarga Bai karena tidak ada kesempatan bagi keluarga Wang untuk datang, sama saja jika kita bisa menangkap wanita tertua dari keluarga Bai." Logan tampak serius dan berkata, "Jangan khawatir, saya akan mencoba yang terbaik." "Ya, kamu pergi." "Ya." Ketika Logan pergi, wajah Teddy tampak tidak yakin di bawah cahaya. "Aiden. Saat itu, kita memang seharusnya memberantasnya." Masalah keluarga Tatum diselesaikan dengan tenang. Hilangnya ibu dan anak Meilin serta Hairen tidak menimbulkan gelombang sedikit pun. Bobby melakukan ini dengan sangat baik. Setelah membantu Bobby sepenuhnya menghilangkan sisa racun dari tubuhnya, situasi keluarga Tatum benar-benar stabil. Saya yakin tidak akan sulit bagi Bobby dan Bailey untuk bertahan dari krisis grup farmasi Tatum. Ketika Bobby mengetahui bahwa Aiden adalah pengembang cairan kehidupan, dia menjadi lebih bersemangat dan terkejut, dia sangat menghormatinya sehingga dia memberikan 10% saham farmasi Tatum kepada Aiden sebagai uang untuk perawatan medis. Meskipun grup farmasi Tatum telah menurun, mereka masih menjadi salah satu dari sedikit perusahaan farmasi di Jinling, dengan nilai pasar beberapa ratus juta, dan 10% saham bernilai puluhan juta. Jika Anda adalah orang biasa, Anda mungkin akan menjadi gila kegirangan jika bisa mendapatkan biaya pengobatan puluhan juta untuk mengobati suatu penyakit. Tapi puluhan juta ini bisa diberikan kepada Aiden. Saat ini, keluarga Sen masih berhutang padanya lebih dari 500 juta. Mengenai masalah keluarga Cliff, Aiden tidak terburu-buru menyelesaikannya. Ketika dia mengambil waktu istirahat, tidak ada satupun akun dari kedua keluarga ini yang bisa lolos. Halaman belakang villa keluarga Lee. Aiden sedang berbaring di kursi anyaman, dan setelah berbicara di telepon dengan Isabella, ada sedikit kontemplasi di matanya. Saat ini, farmasi lebah hijau semakin kuat dan populer, dan Muteburi tidak lagi cocok untuk kantor pusatnya. Relokasi ke kota Jinling adalah pilihan yang tak terelakkan. Jika mereka datang ke sini dengan gegabah sebelumnya, mereka pasti sedang terburu-buru, tetapi sekarang dengan bantuan keluarga Lee dan keluarga Tatum, Green Bee Pharmaceuticals pasti bisa mendapatkan pijakan di kota Jinling dalam waktu sesingkat mungkin. Terutama farmasi Tatum yang merupakan perusahaan farmasi lokal di Jinling. Alasan Aiden menerima saham Bobby sebelumnya adalah karena dia berencana untuk merger dengan farmasi Tatum. Mengingat kecerdasan Bobby, dia pasti tidak akan menolak permintaan ini. Potensi pengembangan farmasi lebah hijau tidak sebanding dengan farmasi Tatum yang berada di ambang kebangkrutan. Pada saat itu, setelah berintegrasi dengan farmasi Tatum, kekuatan farmasi lebah hijau pasti akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Karena Isabella ingin membangun kerajaan bisnis, maka dia harus membantunya mewujudkan impian ini. Bagi seorang kultivator, tantangan ini tidaklah sulit. Memikirkan hal ini, senyuman muncul di bibir Aiden. "Guru, ada seorang wanita di luar yang menyebut dirinya Bai dan ingin bertemu denganmu. Apakah kamu ingin bertemu dengannya?" Nico datang dan bertanya. "Nona Bai." Aiden sedikit mengernyit, lalu menunjukkan sedikit kelegaan. Tapi sebelum dia bisa berkata apa-apa, dia melihat seorang wanita jangkung dan cantik dengan gaun putih panjang berjalan mendekat dengan senyuman di wajahnya.
Dengan sedikit pesona di alisnya, dia berpura-pura terlihat menyedihkan dan menghela nafas. Syukurlah, gadis kecil, aku memikirkan Tuan Palmer setiap hari. Aku tidak menyangka kamu akan melupakanku dalam sekejap mata. Aiden tersenyum parau dan berkata, Nona Bai sedang bercanda. Aku ingin tahu apa yang terjadi jika Nona Bai datang tiba-tiba. Bab 199, Perjamuan. Mauren Bai mengerutkan bibirnya, mendengus dan berkata, kenapa, aku tidak bisa datang kepadamu jika tidak ada urusan. Kubilang kita akan bertemu lagi, apakah Tuan Palmer sudah lupa? Aiden tersenyum tipis dan berkata, Nona Bai, kamu tidak harus seperti ini. Jika kamu punya sesuatu, tolong katakan saja. Lagi pula, sepertinya kita belum terlalu mengenal satu sama lain. Mauren Bai meliriknya dengan ekspresi kesal di wajahnya dan bersenandung, dasar bodoh. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang dilihat Melissa dalam dirimu. Oke, malam ini adalah pesta makan malam untuk CEO Bioteknologi Energi Jinling tempat saya pindah. Bakat-bakat muda dari separuh selatan sungai yang seakan berkumpul bersama. Saya ingin tahu apakah Tuan Palmer dapat membantu saya. Aiden mengangkat alisnya sedikit, dan hendak menolak, tetapi melihat Harun datang tersenyum cerah dan berkata, Nona Bai secara pribadi mengundang saya, bagaimana kami bisa menolak? Jangan khawatir, sepupu Aiden dan saya akan tiba tepat waktu. Senyuman Mauren memiliki arti yang tidak bisa dijelaskan. Dia melirik ke arah Harun dan berkata sambil tersenyum, terima kasih banyak, Tuan Li. Ngomong-ngomong, kali ini saya di sini sedang terburu-buru. Tolong bawa Tuan Li untuk menyampaikan pesan saya untuk menyapa kakek Li. Sama-sama, Nona Bai. Jangan khawatir, saya pasti akan menyampaikan pesan Anda. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu lagi. Setelah mengatakan itu, Mauren menatap Aiden sambil tersenyum tetapi tidak tersenyum, dan berkata, Tuan Palmer, saya menantikan kedatangan Anda. Sebelum dia selesai berbicara, dia tersenyum menawan pada Aiden dan pergi. Senyuman di wajah Harun perlahan menghilang, dan dia menatap Aiden dengan ekspresi aneh di wajahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Aiden, bagaimana kamu bisa mengenal penyihir putih ini? Aiden sedikit terkejut. Tampaknya reputasi Mauren memang cukup bagus, bahkan Harun pun mengetahuinya. Sambil terkekeh, Aiden berkata dengan ringan, saya hanya bertemu dengannya sekali ketika saya berada di Muteburi. Sepupu saya baru saja menyetujui ajakan Mauren. Apa maksudnya ini? Harun mengerutkan bibirnya dan tersenyum pahit, berkata, apa maksudku? Itu bukan ahem orang tua itu, maksud kakekmu. Aiden mengangkat alisnya, kemana kakek memintaku pergi? Tetapkan otoritasmu. Sebelum Harun dapat berbicara, dia melihat Ilyas berjalan entah dari mana, dengan kilatan rasa dingin di matanya. Tidak peduli apa tujuan gadis dari keluarga Bai ini mengundangmu, ini adalah kesempatan bagus, kesempatan untuk mengumumkan kepada dunia luar bahwa kami melancarkan serangan balik. Selama bertahun-tahun, keluarga Li telah terdiam terlalu lama, dan telah lama kehilangan ketajamannya. Hari ini, kakekmu ingin mengulurkan tangan dan memberitahu beberapa orang bahwa kami akan mulai melawan. Aiden terdiam beberapa saat, dengan senyuman di wajahnya dan berkata, Paman, jangan khawatir, saya mengerti apa yang harus saya lakukan. Ekspresi Harun sedikit berubah, dia mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa lagi. Perjamuan ini diselenggarakan oleh putri dari keluarga Bai. Jika Aiden benar-benar membuat terlalu banyak ributan, akan sulit bagi keluarga Li untuk mengakhirinya. Berbeda dari dia, Nico secara tidak sadar menunjukkan sedikit keheningan di wajahnya, dia berharap orang-orang dari keluarga Sen dan keluarga Cliff akan saling memandang malam ini, jika tidak mereka akan menyinggung perasaan guru dan akan ada tragedi lain. Pukul 7 malam, jamuan makan dimulai. Bailu Private Resort Manor di kota Jinling sudah penuh dengan mobil mewah. Rolls-Royce, Bentley, Bugatti Veyron, Maybach, baik itu mobil mewah bisnis terkemuka atau mobil sport terbatas dunia, Anda dapat melihat semuanya di tempat parkir Bailu Manor. Mobil mewah di tempat parkir ini saja bernilai ratusan juta. Sebagai klub swasta terkemuka di Provinsi Houston, hanya keluarga bangsawan dan orang-orang kaya di Provinsi Houston yang dapat masuk dan keluar dari tempat ini. Di tempat pastoral terbuka, wanita cantik Eropa dan Amerika dengan rambut pirang anggun dan mata biru memainkan iringan piano dan biola, musik yang merdu dan lincah membuat orang senang. Para wanita berpakaian elegan dalam gaun malam memegang lengan teman pria mereka dan terus tersenyum anggun di wajah mereka. Di kalangan pergaulan teratas ini, setiap orang harus selalu memperhatikan perkataan dan perbuatannya. Perjamuan ini sebenarnya dibagi menjadi dua lingkaran besar. Pusatnya adalah tokoh-tokoh besar di Jinling. Mereka berkumpul untuk mengobrol satu sama lain tentang masa depan dan arah kebijakan industri-industri besar di Jinling dan bahkan negaranya.
Puluhan juta atau bahkan puluhan miliaran bisa diputuskan secara diam-diam. Di sisi lain, ada sekelompok anak muda yang datang bersama orang tua atau temannya. Beberapa pemuda dan pemudi dengan sosok tinggi dan kurus serta pakaian cantik sedang mengobrol dan tertawa kali ini, penampilan dan aura mereka sebanding dengan ayah mereka yang jauh. Di samping beberapa orang, sekelompok pemuda dan pemudi saling memuji dengan senyuman di wajah mereka. Seorang pemuda berwajah angkuh dengan tuxedo putih memandang ke arah pemuda berjas hitam sambil mencibir. Shen Ronghuan, kalian saudara Shen benar-benar menjadi lebih baik dan lebih martabat. Saya mendengar bahwa kaki Tuan Muda Shen dipatahkan oleh seorang anak dari Muteburi. Akibatnya, keluarga Shenmu bahkan tidak berani kentut. Kamu benar-benar tidak berguna. Shen Ronghuan menatapnya dengan dingin dan berkata, Elliot Walker, saya menyarankan Anda untuk tutup mulut. Anda tidak perlu mengontrol cara keluarga Shen kami melakukan sesuatu. Cih, pria berkulit putih, yang dia panggil Elliot Walker, mencibir dan berkata dengan nada menghina, kenapa kamu menggigitku? Keluarga Walker, sebagai orang terkaya di kota Jinling, menempati urutan ketiga dalam kekayaan di seluruh provinsi Houston. Kekayaan mereka jauh lebih besar daripada keluarga Shen. Jika keluarga Shen tidak memiliki keluarga Duan, mereka mungkin tidak dapat untuk menekan keluarga Walker. Perselisihan antara keluarga Shen dan keluarga Walker bukan lagi berita di kota Jinling. Melihat dua orang saling berhadapan satu sama lain, orang-orang di sekitar mereka semua saling memandang dengan hidung dan mulut mereka dan tidak berani mengatakan apapun. Huff, saya terlalu malas untuk berdebat dengan Anda, orang gila. Shen Ronghuan mencibir dan berkata dengan ringan, karena Anda sangat pandai Tuan Muda Walker, saya mendengar bahwa Aiden juga akan datang malam ini, tetapi saya tidak kenal Tuan Muda Walker. Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat Elliot Walker mencibir di wajahnya dan berkata, Shen Ronghuan, apakah menurutmu aku idiot? Kamu masih ingin menggunakan metode provokasi tingkat rendah seperti itu padaku? Tapi, Aiden, aku sangat tertarik, hehe. Logan, yang terdiam sepanjang waktu, terkekeh dan berkata, Saudara Walker, Saudara Shen, sebagai perwakilan generasi muda di kota Jinling, kita harus selalu tampil di depan umum. Jadi Aiden memukul wajah Saudara Shen sama saja untuk memukul semua anak muda di kota Jinling. Waduh, kita tidak bisa membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Huff, Elliot Walker mencibir, kapan kalian berdua berkumpul? Jika kamu ingin berurusan dengan Aiden itu, silakan saja, aku tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong denganmu. Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu mereka berdua berbicara, dia memeluk teman wanitanya dan pergi. Wajah Logan tampak sedikit jelek. Dia memandang Shen Ronghuan dan berkata, Saudara Shen, karena orang gila ini tidak terlibat, bagaimana kalau kedua keluarga kita bergabung? Anda juga tahu bahwa Aiden dan keluarga Cliff kita berada di perahu yang sama. Shen Ronghuan meliriknya sambil setengah tersenyum tetapi berkata dengan tenang, Tuan Muda Cliff bercanda. Itu hanya kesalahpahaman antara keluarga Shen dan Aiden. Saya khawatir saya akan mengecewakan Anda. Ngomong-ngomong, ini adalah jamuan pelantikan Mauren. Jangan membuat kesalahan besar, Tuan Muda Cliff. Bab 200, apa yang bisa kamu lakukan? Setelah Shen Ronghuan selesai berbicara, dia tersenyum ringan, mengabaikan reaksi Logan, dan langsung pergi. Logan tampak murung, memelototi pria dan wanita muda di sekitarnya, mendengus dingin, dan melangkah pergi. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa bertahan hidup sendirian setelah bertemu orang gila itu? Dia melihat sosok anggun di kejauhan dengan mata muram, seringai muncul di wajahnya, lalu melangkah pergi. Pada saat yang sama, di pintu masuk istana. Setelah supervisor memastikan identitas ketiga orang tersebut, Aiden, Nico dan Harun memasuki tempat tersebut langsung di bawah kepemimpinan seorang pelayan cantik yang mengenakan congsam putih. Cek, Harun, yang mengenakan setelan biru cerah, menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, ini memang klub swasta terbaik di Provinsi Houston. Pengaturannya memang megah dan mewah. Sebelum dia selesai berbicara, suara terkejut dan cemas tiba-tiba terdengar. Aiden, Harun, kamu akhirnya sampai di sini. Aiden tanpa sadar menoleh dan melihat Bailey melangkah maju di kejauhan dengan wajah cemas, diikuti oleh seorang pemuda jangkung dengan rambut pendek. Mes, Tatum, jangan pergi. Kami belum selesai berbicara. Wajah Harun sedikit berubah, dia melangkah ke depan pemuda berambut pendek, melindungi Bailey di belakangnya, menatapnya dengan dingin dan berkata, Saudaraku, karena gadis lain tidak mau memperhatikanmu, kamu masih tetap mengejarmu, itu keterlaluan. Pemuda berambut pendek itu mengerutkan kening dan melirik ke arah Aiden dan yang lainnya, berkata dengan nada menghina, siapa kamu? Apa hubungan gadis penjemputku denganmu?
Tahukah kamu siapa aku, jadi kamu berani ikut campur dalam urusan orang lain? Dia mencibir dan berkata, cepat menyingkir, jangan berpura-pura menyebalkan di sini. Aku akan memilih gadis kecil dari keluarga Tatum ini. Aiden menatapnya dengan dingin dan mengabaikannya, sebaliknya, dia mengerutkan kening dan menatap Bailey, yang terkejut, dan berkata, Guru Tatum, mengapa kamu ada di sini? Apa yang terjadi? Wajah Bailey tampak sedikit jelek. Sore ini, saya tiba-tiba menerima undangan dari makhluk surgawi. Mereka mengatakan bahwa mereka akan pergi ke perjamuan ini untuk membahas kerjasama dengan keluarga Tatum. Tetapi ketika saya datang, saya menemukan bahwa ini adalah bukan itu masalahnya sama sekali. Aku hanya ingin pergi, tapi seseorang memberitahuku bahwa kamu dan Harun akan datang dan memintaku untuk menunggu. Selanjutnya, saya bertemu orang ini. Hati-hati dengan dia. Orang ini sepertinya memiliki banyak latar belakang. Saya melihat banyak orang di jamuan makan yang menghindarinya. Ketika Aiden mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menunjukkan sedikit rasa dingin. Sepertinya ini pengaturan yang disengaja. Namun, apakah orang ini berusaha sekuat tenaga hanya untuk menciptakan masalah kecil ini untuk dirinya sendiri? Melihat Aiden dan tiga lainnya terdiam lama, wajah pemuda berambut 1 inci itu tiba-tiba berubah muram. Sial, apa kalian bertiga tuli? Aku suruh kalian keluar. Mata Aiden dingin dan tegas, dia menatap Nico dan berkata, ajari dia berbicara bahasa manusia. Iya. Nico mencibir, dan tubuhnya bergerak seperti seekor citah yang tiba-tiba melompat keluar. Wajah pemuda berambut pendek itu berubah dan dia mundur tiba-tiba. Tapi kecepatan Nico tidak sebanding dengannya. Sosok Nico melintas dan muncul tepat di belakangnya. Kau. Pemuda berambut pendek itu tidak percaya bahwa dia telah bertemu dengan seorang master. Nico tampak kedinginan dan tidak berkata apa-apa, dia mengangkat tangannya dan menamparnya. Pak! Ketika tamparan yang jelas dan keras terdengar, pemuda berambut pendek itu ditampar dan jatuh berlutut di tanah, pipinya merah dan bengkak, dan dia terlihat sangat sedih. Beraninya kamu memukulku. Pak! Kau! Pak! Nico tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengannya, dan menamparnya berulang kali, yang membuat kepalanya mengaum dan seluruh wajahnya membengkak menjadi kepala babi. Ada banyak ributan di sini. Saat ini, sekelompok anak muda sedang menyaksikan kesenangan di kejauhan. Mereka menunjuk ke arah Aiden dan yang lainnya. Orang yang mengenali identitas pemuda berambut pendek di bawah tanah memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Raja Iblis di keluarga Duan ini benar-benar dipukuli. Bagaimana mungkin? Apa, yang dipukuli adalah tuan muda keluarga Duan? Bukankah dia dikirim ke tentara oleh keluarga Duan untuk rehabilitasi? Dia pasti sedang berlibur. Hari ini adalah perjamuan putri keluarga Bai. Mengapa Raja Iblis dari keluarga Duan ini datang? Satu-satunya di kota Jinling yang memukuli orang adalah Maxwell Duan. Saya belum pernah mendengar dia dipukuli. Hari ini kita punya berita besar. Ya, siapa orang yang memukuli orang itu? Dari mana datangnya naga ganas yang menyeberangi sungai itu? Ia bahkan berani mengalahkan anggota keluarga Duan. Sungguh menakjubkan. Saya pikir orang itu sepertinya adalah Harun dari keluarga Li, dan Bailey dari keluarga Tatum. Saya tidak mengenali dua lainnya, tapi mereka terlihat aneh bagi saya. Harun, Bailey. Kedua keluarga ini tidak terlalu kuat. Beraninya kamu melawan keluarga Duan. Hei, aku sudah lama mendengar bahwa Harun dan Bailey berhubungan, tapi kemudian dirusak oleh Playboy Shen Liwen. Ngomong-ngomong, Raja Iblis dari keluarga Duan ini memiliki kesamaan dengan Shen Liwen. Mereka memiliki hubungan yang baik. Bukankah orang ini hanya demi itu? Apakah Anda di sini untuk membalaskan dendam Shen Liwen? Jadi, inilah orang-orang galak yang mematahkan kaki Shen Liwen. Setelah menganalisis ini, semua orang saling memandang dengan ekspresi terkejut dan mata mereka menjadi sangat bersemangat. Sepertinya akan ada pertunjukan bagus malam ini. Dan kali ini, selain Raja Iblis di keluarga Duan, orang gila militan yang dikenal sebagai beruang kekerasan, Frederick Duan juga ada di sana. Meskipun Frederick Duan ini tampak lembut dan baik, dia memiliki pangkat Letnan 2 di wilayah militer Houston. Dia memiliki kecakapan tempur yang tak tertandingi dan kekuatan kasar yang menakutkan. Dia dikenal sebagai beruang. Dia adalah kapten dari pedang tajam dari pasukan khusus Angkatan Darat Provinsi Houston. Ia dapat dikatakan sebagai anggota generasi muda. Frederick dikenal sebagai salah satu tokoh teratas di keluarga Shen dan salah satu tokoh teratas di keluarga Duan. Aiden dan yang lainnya memukuli saudaranya, bagaimana dia bisa melepaskannya?
Pemuda berambut pendek Maxwell Duan berlutut di tanah, sangat ketakutan. Hentikan. Nico mencibir di wajahnya dan berkata dengan ringan, minta maaf. Ada sedikit kebencian di mata Maxwell, tapi dia tidak berani mengatakan apapun. Dia mengertakkan gigi dan berkata kepada Aiden dan yang lainnya, maafkan aku. Aiden menggelengkan kepalanya, menunjuk ke arah Bailey dan berkata, katakan padanya. Maxwell tampak sedih, maaf, Nona Tatum. Bailey mendengus dingin dan tidak berkata apa-apa. Harun memandang orang-orang yang menonton di kejauhan, sedikit mengernyit, dan merasakan kegelisahan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Apakah orang ini benar-benar memiliki latar belakang yang bagus? Itu bukan salahnya. Levelnya sangat berbeda dengan Maxwell, dan mereka hampir tidak pernah bertemu satu sama lain. Selain itu, Aiden tidak memberi kesempatan kepada Maxwell untuk menyatakan status keluarganya. Maxwell Duan menarik napas dalam-dalam, matanya sangat penuh kebencian, dia berdiri dan menatap Aiden dan yang lainnya, berkata dengan kasar, tunggu saja aku. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Melihat ini, Aiden mencibir. Apakah aku membiarkanmu pergi? Wajah Maxwell yang seperti landak tiba-tiba menegang menjadi warna ungu, dan dia mengertakkan gigi. Apa yang kamu inginkan? Aku memperingatkanmu, jangan memaksaku terlalu keras. Aiden berjalan ke arahnya perlahan, tidak mempedulikan ancamannya sama sekali, dan berkata sambil tersenyum tipis, siapa yang menyuruhmu merepotkan Guru Tatum? Katakan padaku dan aku akan melepaskanmu. Jika tidak, Maxwell Duan mengertakkan gigi dan menjadi pucat, tetapi sebelum dia dapat berbicara, dia mendengar suara tiba-tiba di kejauhan. Seorang pemuda jangkung berseragam militer dengan ekspresi dingin datang bersama sekelompok pemuda dan pemudi. Kalau tidak, apa yang bisa kamu lakukan? Bersambung guys.